Beneran dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi malamnya selama kurang lebih 10 bulan. Jadi kayak Yang bener. betul, jadi kayak sampai monyetnya itu duduk di samping saya tuh kayak udah be aja gitu. Jadi kayak saya udah bagian dari keluarganya dia juga gitu. Anda mengikuti kehidupan monyet Iya. selama 10 bulan. Selama 10 bulan. 2 kelompok itu. Oke, kan tesis nih. Iya. S2 Bioscience Hewan IPB. Tahu nih subjeknya. Gue suka nih karena ini endemik cuma ada di Sulawesi. Gue mau monyet hitam jadi subjek gue. Iya. Terbanglah ke Sulawesi. Memilih kelompok yang akan diikutin. Oke, jadi di sana tuh udah ada stasiun risetnya. Jadi sebelum saya ke sana tuh memang udah ada peneliti yang udah punya stasiun riset di sana, dan itu monyet yang diteliti itu emang yang udah mereka ikutin sehari-hari juga gitu. Oke. Jadi emang udah ditentuin kelompok A, B, C yang mau Tinggal diikutin. ikutin aja. Iya, kita tinggal Tapi nerusin kan aja. kelompoknya banyak. Kamu memilih si A atau B itu berdasarkan apa? Oke, jadi kebetulan stasiun risetnya itu kerja sama IPB juga. Jadi kayak dosen pembimbing itu memang yang memutuskan I see. siapa yang kayak datanya penting nih atau datanya masih kurang yang harus diambil gitu. Oke, karena ada riset payungnya kali ya. Iya. Yang lagi dilengkapi juga. Betul. Kamu kebetulan ya udah bantuin juga kan, ikut sekalian jadi tesis. Iya. Oke, masuklah ke situ. Mengikuti monyet. Kamu sebagai observer harus mencari jarak yang sesuai supaya tidak mengganggu aktivitas naturalnya dong. Nah itu gimana cara ngaturnya? Jadi ada di awal tuh namanya proses habituasi. Heeh. Jadi kita pertama jarak yang jauh dulu. Jadi karena si monyet itu belum kenal sama kita kan kayak jarak 10 meter dulu lah gitu. Itu terus kayak lama-lama nanti dia akan kayak terbiasa dengan muka kita, dengan bau kita gitu. Terus karena si monyet itu kayak oh ini orang cuma ngikutin doang nih, nggak mengganggu gitu. Terus lama-lama itu nanti dia terbiasa juga. Jadi tidak merasa terganggu kalaupun kita cuma jarak misalnya 3 meter atau 2 meter di dekat dia gitu. Ketika kamu datang pertama kali, dia curiga dong? Iya, biasa ditubruk-tubruk tuh. Jadi Tubruk kayak tuh gimana? diusir. Jadi kayak misalnya kita berdiri nih, terus monyetnya tuh kayak datengin kita terus nubruk gitu. Nubruk? Nubrukin badannya ke kita gitu. Ngusir? Ngusir. Terus kadang mereka juga ada namanya alarm call. Jadi kalau mereka merasa terusik atau merasa terancam tuh ada kayak teriakannya gitu, alarm call, dan itu kita harus mundur gitu. Kalau enggak? Ya kalau enggak nanti dia bisa gigit atau nyakar atau apa gitu, karena dia merasa terganggu kan. Atau mungkin monyetnya lari, kita jadi nggak bisa ambil data dong. Gitu. Terus udah ngikutin, udah jadi bagian dari mereka. Data apa yang dikumpulin waktu itu? Banyak sih. Kalau saya kan polotesisnya, khusus tesisnya itu kan tentang perilaku tidur ya. Tentang pohon tidur juga. Jadi kayak dia tuh pas bangun tidur tuh ngapain sih gitu. Terus juga kayak pohon tidurnya di mana sih, kenapa